mungkin masih banyak yang belum tahu kalau misalnya Love Scam itu, mulai dari Desember 2015, betul. Jadi mungkin banyak orang yang taunya tuh baru 3 tahun atau 2 tahun terakhir gitu ya, karena memang secara brand sendiri memang baru booming atau kita bisa bilang baru dikenal rame itu di 3 tahun terakhir ini semenjak pandemi. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomong napak tilas gitu ya dari 6 tahun 7 tahun yang lalu, itu kenapa sih Laksen pertama kali didirikan, itu founder-nya namanya Fajri. Jadi saat itu Fajri punya keresahan nih, di mana beliau melihat kalau misalnya brand lokal tuh dipandang sebelah mata. Jadi ini ngomongnya dulu ya di mana Instagram belum booming mungkin, terus di mana influencer-influencer juga masih belum nge-push, produk kecantikan gitu ya, masih lebih ke arah benar-benar pure sosial media atau bahkan Instagram saat itu belum ada. Soalnya inget banget kata Fajri dulu jualannya pakai BlackBerry. Sama di kaskus gitu. Di saat itu setiap kita ngomongnya model atau kita ngomongnya kan dulu kan masih banyak berita-berita tuh dari TV ya, di mana kayak Berita Satu atau segala macam kan mereka di makeup tuh. Setiap kali ditanya kayak, "Oh makeupnya apa?" gitu. Mereka selalu nanya, "Makeupnya apa?" Mereka harus nyebut brand gitu. Dan tiap kali kita ngomong kayak, "Oh, makeupnya brand lokal," gitu. Saat itu mungkin masih belum banyak brand lokal saat ini, dulu masih lebih ke arah kayak Martha Tilaar, Ari Ayu dan kawan-kawannya. Begitu mereka ngeliat, "Oh ini brand lokal." Mereka langsung bilang, "Oh, nggak deh, pakai merek saya aja," gitu. Jadi bener-bener dipandang sebelah mata dan bahkan nggak mau dipakai. Jadi saat itu punya keresahan harus menciptakan brand lokal yang bisa disandingi sama dengan brand internasional. Nah, baru mulailah Luxrem dibuat. Awalnya tuh skincare, itu tuh inget banget deh, kayaknya masih ada sampai sekarang, itu charcoal mud mask, masker untuk mencerahkan kulit wajah, dan saat itu mulai dikembangkan satu persatu menjadi Luxrem yang seperti sekarang. Jadi mungkin background-nya sendiri, Fajri ini memang orangnya idealis ya. Jadi dia pengen kayak punya brand yang memang dia bisa banggakan dan bisa juga, menjadi suatu kebanggaan buat orang-orang yang memakainya gitu. Jadi memang mikir kayak, oh sebenarnya kalau kita ngomong soal memajukan brand lokal di Indonesia, itu nggak harus bikin brand sebenarnya. Bisa juga seperti Nice to Meet You yang kasarnya mem-push atau men-support dari sisi bidang lain gitu selain membuat brand itu sendiri. Nah, cuman memang waktu itu mungkin bukan cuma Luxrem sih, ada beberapa brand lokal lainnya yang ya lahir di era yang mirip-mirip nih gitu. Nah, memang mereka memiliki impian yang sama dan saat ini juga sesama brand founder itu saling temenan ya. Jadi mereka juga punya mimpi untuk memajukan brand lokal. Jadi visi dari misinya Luxrem sendiri itu kan kalau visi kan kita ngomongin bersanding dengan brand internasional ya. Cuman kayak misinya gimana nih gitu. Jadi yang pasti kita bikin quality product dengan affordable prices. Mungkin kalau sekarang lebih banyak menjamur dan orang lebih menormalisasikan brand lokal. Jadi banyak banget brand lokal dan bahkan justru brand internasionalnya yang ketar-ketir nih saat ini menghadapi the rising up gitu dari sisi brand lokalnya gitu. Jadi memang kita bisa bilang dari impiannya itu sukses ya, di mana brand lokal udah mulai di-appreciate sama orang-orang Indonesia sendiri dan quality-nya sendiri aku bisa bilang nggak main-main sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong blind test lah ya tanpa tahu ini brand lokal atau internasional, itu sekarang udah quality-nya mirip-mirip nih gitu. Jadi orang bahkan brand lokal yang memang lebih bagus secara kualitas dibandingin brand internasional itu sendiri. Sebelum pandemi, itu tuh memang orang 80% transaksi itu terjadi di offline, 20% di online. Dan itu mungkin untuk di kota-kota besar aja kali ya. Kalau misalnya mungkin di kota-kota kecil akan jauh lebih besar offline-nya gitu. Nah, jadi untuk sebelum pandemi itu brand-brand yang dikenal itu lebih ke arah brand-brand yang memang udah punya presence kuat di offline. Mau dari sisi kayak kita ngomong kalau offline tuh ada modern trade, ada general trade. General trade tuh toko-toko yang memang secara tradisional ada, mau toko kelontong, toko kosmetik yang di pasar-pasar atau di toko-toko kayak ruko-ruko. Modern trade tuh rata-rata yang memang dikelola secara korporasi, biasanya rata-rata di mall kayak mau Watson, Guardian, kawan-kawannya. Jadi brand-brand yang dikenal sama orang-orang rata-rata memang brand-brand yang memang sudah banyak presence-nya di offline. Nah, untuk indie brand kayak Lux Crime atau brand-brand lokal lainnya, itu memang kesulitan untuk go offline. Kenapa? Karena cost yang dibutuhkan untuk go offline itu sangat besar. Dari sisi kita sewa tempat, sewa BA atau SPG dan kawan-kawannya itu sangat besar. Jadi memang agak sulit untuk brand indie itu dikenal sebelum pandemi ya. Nah, pada saat pandemi, orang-orang dipaksa untuk di rumah semua. Jadi memang behavior orang mengkonsumsi digital atau kayak sosial media atau e-commerce itu jauh meningkat. Bisa dibuktikan juga kita juga belanja sekarang waktu pandemi grocery mau nggak mau harus online ya, di mana dulunya kita harus supermarket mungkin. Nah, karena memang udah banyak online, jadi justru orang-orang yang memang kuat di online itu jadi rising.
Nah, saat itu memang Lux Crime kuat di online, di mana kita kuat di influencer, kuat di sosial media, kuat di saat itu yang kita pakai saat itu TikTok belum lahir ya. Saat itu masih Shopee dan Tokopedia itu juga kuat di sana. Jadi kita mengalami efek itu juga gitu, di mana orang kayak, "Oh, ternyata banyak brand-brand indie, salah satunya Lux Crime yang juga, menjadi salah satu konsiderasi untuk mereka beli makeup." Jadi walaupun secara pandemi makeup in general turun, karena kan orang siapa yang mau pakai makeup gitu ya pada saat pandemi. Cuman karena kita di-expose banyak di online, jadi orang mulai mengenal Lux Crime gitu. Nah, makanya kenapa justru walaupun makeup secara general turun, tapi Lux Crime yang khususnya pada makeup itu naik karena terinfluence dari sosial media itu. Dari situ mulai booming dan kita justru menjadi brand yang growing pada saat pandemi, di mana yang lain justru cutting cost, kita malah growing di sana dan dibarengi dengan investment dari Hypas itu sendiri. Jadi Hypas itu menginvest Luxrem pada tahun 2021 akhir dan sejak saat itu baru kita growing karena di tahun 2022 tahun lalu itu kan pandemi udah mulai turun ya. Jadi orang udah mulai offline lagi dan itu adalah momentum yang tepat kita mulai ke offline bisnis yang sebelumnya kita hanya online aja. Sebelum rising up of the indie brand, kita ngomongin lokal brand itu ada, Sari Ayu, Marta Tilaar, Arwardah salah satunya juga, itu memang mereka main di segmennya yang, middle low. Kenapa? Karena memang saat itu stigma orang-orang terhadap brand lokal adalah, ini buat orang yang memang nggak bisa afford international brand, gitu. Jadi kayak, kalau memang nggak bisa afford international brand, barulah nyari brand lokal. Jadi mereka nggak pernah head to head internasional dan lokal gitu. Sedangkan saat itu Laksmi dibikin memang untuk menyandingkan dirinya dengan international brand. Jadi justru challenge-nya adalah mengalahkan international brand itu sendiri. Nah, jadi pada saat, Luxrep itu baru hadir gitu dengan kita ngomong konsep yang berbeda dari existing local brand, itulah yang menjadi challenge pertama. Nah, sekarang turning point-nya kayak gimana sih gitu. Jadi kita ngelihat ternyata brand-brand internasional ini memang kuat dari sisi produk. Kita nggak argue dengan itu, karena mereka memang udah punya research di pasar mereka sendiri. Contohnya mereka kuat di pasar Amerika. Mereka udah tahu di Amerika itu ingredient seperti apa, produknya seperti apa yang laku dan kawan-kawan dan akhirnya dibawalah ke Indonesia. Cuman yang berbeda, yang membuat kita melihat gap-nya adalah yang pertama, brand nasional ini dingin. In a way, kita nggak bisa melihat sosok siapa sih yang ngebuat, siapa sih yang mengendorse, apa sih background story dari brand ini. Jadi kita ngelihat kalau international brand, kita ngomongnya yang giant saat ini ya memang sampai saat ini ya, L'Oreal, Maybelline gitu kan. Itu kan udah gede banget, udah mega dan kita ngeliat kayak, oh ya udah Maybelline semua orang tahu, tapi memang kita nggak pernah tahu siapa foundernya, terus siapa sosok di balik yang memformulasikan produk ini. Nah, disitulah Laksan bermain gitu. Jadi kita menonjolkan kalau brand lokal ini memang dekat dengan orang Indonesia. Jadi kasarnya kalau tanya, kita jawab dengan bahasa Indonesia yang dalam tanda kutip sehari-hari, bukan bahasa Indonesia yang kaku gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, shade-shade-nya pun juga kita sesuaikan dengan kulit Indonesia. Dimana kalau brand internasional itu lebih ke arah, kita ngomong bule ya, lebih ke arah putih gitu. Sedangkan orang Indonesia banyak yang sawo matang. Dan orang orang bule mungkin kalau ini agak terlalu teknikal, orang bule tuh kita lebih ke arah ngomongnya cool undertone. Kalau undertone tuh lebih ke arah pinkish dan putih yang pucat gitu. Sedangkan kalau orang Indonesia lebih ke arah kuning langsat dan yellow undertone atau warm undertone, di mana lebih ke arah kuning gitu. Jadi banyak shade-shade yang dari luar itu memang kurang matching dengan kulit Indonesia dan di mana lokal brand itu bermain dengan memberikan shade-shade yang memang lebih suitable untuk Indonesian skin type. Sebenarnya kalau ngomong soal strategi marketing, kalau menurutku dari sisi branding itu butuh 3 pilar ya untuk bisa diterima dengan market. Yang pertama produk harus bagus dulu, itu kayak bottom line. Yang kedua, marketingnya harus oke, di mana orang bisa mengenal produk itu. Yang ketiga adalah distribusinya harus bagus dengan pricing yang tepat. Aku nggak bisa bilang pricing murah atau mahal, karena semua brand ada pricingnya sendiri-sendiri. Cuman dari sisi Luxrem sendiri lebih ke arah affordable, tapi nggak sampai yang mahal, tapi juga nggak sampai murah. Jadi lebih ke arah tengah-tengah. Nah, dari 3 pilar ini yang harus dilakukan oleh suatu brand supaya diterima oleh masyarakat. Kasarnya kalau produknya jelek tapi marketingnya bagus, mungkin akan viral di awal, tapi continuity-nya nggak ada. Dan kalau misalnya produknya bagus, marketingnya bagus, tapi harganya tidak sesuai atau terlalu mahal misalnya, orang jadi nggak bisa afford. Jadi memang 3 pilar itu yang harus dimainkan. Nah, itu yang diterapkan oleh Lux Crime.
Jadi yang pertama seperti tadi aku bilang, produknya harus bagus dulu, itu awal. Jadi dengan suitable dengan skin type Indonesia. Terus yang kedua pricing-nya juga tepat, kasarnya orang Indonesia mampu beli lah ya, nggak harus nabung berbulan-bulan untuk beli. Dan yang ketiga adalah marketing yang tadi kamu bilang. Nah, sekarang marketing seperti apa sih yang dilakukan oleh Lux Crime? Nah, kita juga ngelihat pasar yang kita tap in, which is middle itu sebenarnya sehari-hari tuh ngapain. Kita ngomong kayak, itu yang pertama. Yang kedua, ngapain dan target marketnya juga berdasarkan umur. Misalnya untuk Lux Crime sendiri kita mengarah ke umur yang dari umur 15 tahun sampai dengan umur 40 tahun. Nah, di range ini, which is usia produktif, itu ngapain sebenarnya? Nah, jadi dari sisi itu kita melihat behavior-nya di mana orang-orang ini biasanya pasti udah berkegiatan, antara itu sekolah, kuliah, atau bekerja. Terus yang kedua, secara income mereka punya income untuk menjajankan gitu, untuk beli produk ini. Dan mereka rata-rata belinya antara online, karena mereka udah rata-rata udah mengenal sosial media. Dan yang kedua, mereka kalaupun belanja offline, mereka belanjanya ke mall. Jadi bukan tipikal mereka yang ibu-ibu gitu, yang ke pasar atau ke supermarket gitu ya. Mereka lebih ke arah ke mall untuk nyari barang yang unik-unik gitu. Nah, dari sana kita harus menjawab marketingnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, karena profil seperti itu, Luxer memang lebih gencar di online platform seperti TikTok dan Shopee dan Tokopedia juga. Dan untuk marketingnya sendiri juga kita banyak kan di online, di mana kita menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads, in platform Ads itu Shopee Ads atau TikTok Ads. Dan yang ketiga adalah influencer. Karena memang survei membuktikan kalau usia produktif ini spend waktunya 4 sampai 8 jam setiap harinya di sosial media. Makanya kenapa sosial media menjadi salah satu modul iklan yang kita pakai untuk memperkenalkan Lux Crime kepada customer kita. Untuk kreatifnya sendiri atau kita bilang konten, itu juga again tergantung sama platform masing-masing. Kayak contohnya, kita bisa ngeliat walaupun sesama sosial media, tapi TikTok sama Instagram tuh punya karakter behavior orang yang berbeda. Contohnya, walaupun seorang Melisa nih ya, aku ngeliat TikTok, aku juga ngeliat Instagram. Tapi ekspektasi aku ngeliat Instagram akan berbeda begitu aku buka TikTok. Kasarnya kalau aku ngeliat Instagram, aku ngeliat kayak lebih ke arah proper, rapi, model, terus kayak profesional gitu ya. Sedangkan kalau aku ke TikTok, aku ekspektasi konten-kontennya receh, ada yang kadang-kadang julid gitu kan, gibah, dan lebih ke arah self expression gitu, bukannya yang lebih ke arah yang di makeup gitu. Jadi konten setiap platform sendiri juga berbeda. Jadi walaupun brandnya sama Lux Crime, cuman konten yang kita berikan di Instagram itu lebih ke arah proper dan cantik dan kita ngomongnya eye candy gitu ya. Sedangkan kalau yang di TikTok itu yang kita push adalah konten-konten yang lebih ke arah honest review, battle, atau kayak propose kandungan seperti apa, behind the scene. Jadi memang lebih ke arah humanize lah ya, humanize untuk brand kita gitu. Jadi kalau ngomong soal strategi konten, I think depending on the platform sih. Nah, berbeda lagi kalau kita bikin konten di e-commerce gitu ya, contohnya kayak Tokopedia atau Shopee, ads-nya benar-benar lebih ke arah ya jualan aja gitu, lebih ke arah kayak kita push bundling, diskon, atau enggak kayak new launch. Jadi memang lebih ke arah yang product focus only gitu, bukannya konten yang cantik-cantik atau yang lucu-lucu gitu. Jadi untuk strategi konten disesuaikan sama platform masing-masing sih. Again, sebenarnya gini, salah satu mungkin mundur sedikit ya, salah satu kelebihan indie brand itu adalah kita bisa lebih dekat dengan customer kita seperti tadi aku bilang. Di mana kita bisa mendengarkan feedback secara langsung dan kita bisa merespon lebih cepat daripada international brand. Karena kalau international brand mereka harus ke HQ dan untuk produknya mereka juga akan merencanakan produk yang bisa diterima seglobal gitu ya. Sedangkan kalau misalnya indie brand, kita memang lebih khusus untuk yang Indonesian market. Jadi misalnya Indonesia itu negara tropis di mana mostly problemnya adalah kulitnya berminyak sama kulitnya kusam karena terkena polusi dan tercemar matahari dan kawan-kawannya. Nah, dari sana barulah kita bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan market Indonesia. Hybrid produk itu diciptakan karena itu. Jadi kita ngelihat ternyata orang tuh nggak cuman butuh make up atau skincare, tapi orang butuh make up yang di-infuse skincare atau skincare yang di-infuse make up. Misalnya nih, kita mengeluarkan foundation gitu ya. Foundation itu orang tuh sekarang ekspektasinya foundation bukan cuma sekedar foundation yang bisa mewarnai dan tanda kutip mewarnai muka atau menutupi jerawat misalnya, tapi juga kalau bisa sih dia juga tidak menimbulkan jerawat baru gitu. Jadi foundation yang kita ciptakan adalah foundation yang mengandung juga kayak tea tree atau niacinamide yang tea tree itu membantu mengcalming jerawat atau niacinamide itu membantu melembabkan kulit kita gitu atau enggak kolagen atau juga hyaluronic acid. Jadi banyak ingredients yang kita infuse dalam makeup supaya
dia tidak hanya meng-enhance penampilan, tapi dia juga menjaga kondisi kulit gitu. Nah, hybrid ini juga ditetapkan sama banyak pemain ya, bukan cuman Luxrem aja. Tapi memang setiap brand tuh punya strategi masing-masing, tapi kuncinya adalah kita mendengar dari sisi customer maunya apa dan positioning kita seperti apa gitu. Karena of course kita maunya bikin produk yang sangat bagus gitu ya. Cuman memang ada beberapa ingredients yang mungkin tidak available di Indonesia atau tidak cocok dengan kulit Indonesia gitu. Atau mungkin terlalu mahal untuk di-import, kasarnya kalau kita injek itu kandungannya terlalu banyak, itu menjadi sangat tidak affordable. Jadi memang itu di-balance antara target market kita, kondisi target market kita, dan dari sisi pricing yang kita pengen push gitu. Mungkin definisi lifetime value itu agak berbeda-beda ya perspektifnya. Lifetime value kalau misalnya di definisi kita itu seberapa sering orang itu membeli Lifescrime. Nah, lifetime value itu bisa ditingkatkan sama dua. Yang pertama itu membuat produk yang tidak tergantikan. Jadi kasarnya kalau dia mau pakai produk itu harus beli dengan merek yang sama. Yang kedua, menciptakan produk baru yang mengkomplement each other. Jadi dia beli bukan cuma produk A, tapi B, C, D, E gitu, tapi dalam brand yang sama. Nah, untuk beauty sendiri itu opsi nomor satu agak agak tidak mungkin. Kenapa? Karena apalagi dengan target market yang kita push ya, 15 sampai 40 tahun, mereka tuh suka bereksperimen. Mereka kalau udah suka produk A, mungkin akan memakai produk itu sebagai baseline, tapi tidak tidak menutup kemungkinan mereka akan mencoba brand lain. Kalau brand lain lebih bagus dari brand sebelumnya, mereka akan pindah. Tapi kalau brand yang sebelumnya, maksudnya brand yang biasa mereka mereka pakai itu lebih bagus, mereka akan balik lagi. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka akan again coba-coba brand lain. Jadi strategi A itu agak susah diterapkan untuk produk beauty. Nah, makanya kenapa Luxrem itu kalau kalian lihat selama beberapa bulan belakangan atau setahun ke belakang, itu kita setiap bulan launching produk baru. Kenapa? Karena itulah yang kita pakai supaya meningkatkan LTV kita gitu. Jadi orang yang sudah tahu Luxrem, pernah membeli Luxrem, melihat kayak, ada yang baru nih, coba ah gitu, coba ah gitu. Jadi itu yang kita lakukan supaya, LTV-nya manjang gitu ya. Nah, kalau bisa bilang rata-rata sih, mungkin aku nggak bisa disclose angkanya, cuman kalau kita ngelihat customer yang repeat purchase itu udah lebih dari 40% gitu. Jadi setiap bulannya kalau kita ngelihat dari data-data e-commerce kita, itu new customer tuh lebih banyak, which is good ya, karena di mana growing company itu atau growing brand, itu new customer harus lebih banyak daripada retention. Kalau misalnya retention udah jauh lebih banyak, bingung gitu, kenapa? Kenapa new customer nggak ada lagi gitu kan. Jadi thanks God-nya untuk new customer masih lebih banyak daripada existing, tapi existing percentage itu makin lama makin grow. Di mana dulunya itu di angka 20%, makin lama sedikit-sedikit meningkat sampai sekarang kita udah di 40%. Jadi itu menandakan kalau ternyata orang yang pernah beli Luxcrime sebelumnya itu beli lagi gitu. Mungkin aku nggak bisa bilang problem kali ya, karena ya kita lebih ke arah ini challenge sekali. Sebenarnya challenge itu pasti ada dan setiap masanya itu punya challenge yang berbeda-beda. Kalau challenge yang sekarang kita hadapi adalah dulu mungkin customer itu lebih loyal ya. Tapi kalau sekarang kita ngelihat change of behavior, satu dari sisi customer-nya, mungkin karena banyaknya brand baru yang hadir, jadi customer itu lebih ke eksploratif saat ini. Mereka lebih gampang untuk termakan iklan. Dan yang kedua, mereka pengen banget coba-coba gitu. Jadi kasarnya produk yang saat ini viral, belum tentu viral di bulan depan. Belum tentu viral lagi di bulan berikutnya. Jadi customer ngelihat kayak, "Oh, ada brand baru nih," gitu. Apalagi kalau misalnya dipakai sama influencer-influencer yang top gitu ya. Mereka kan segampang itu mudahnya coba gitu. Tanpa mereka harus ngelihat reviewnya. Kalau dulu kan orang lebih arah ngelihat review dulu kali ya, lihat review bagus apa enggak, apa segala macam gitu. Kalau sekarang asalkan kayak brand-nya udah well known dan mereka memakai strategi marketing yang bombastis gitu ya, orang dengan gampangnya mudah, berpindah dan itu merupakan salah satu challenge yang semua orang hadapi, di mana kita jadi berebutan nih gitu kan, berebutan customer yang kita mau target. Itu yang pertama. Terus yang kedua, again korelatif dengan itu, brand-brand semakin mudah untuk membuat tepatnya orang akan semakin mudah untuk membuat brand baru. Apalagi pada saat setahun belakangan ini ya, kita partner sama pabrik gitu ya. Jadi kita nanya pabrik-pabrik gitu, mereka tuh bilang setiap minggunya akan ada satu brand baru sebenarnya.
Jadi challenge persaingan juga meningkat gitu, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk membuat brand, bukan cuman dari sisi benar-benar pelaku baru, tapi pelaku existing. Kayak contohnya kita ngomong Paragon Group gitu ya, di mana menaungi Wardah, Makeover, sama Emina, dulu cuma 3 brand, sekarang mereka punya 8 brand. Jadi satu grup yang sama pun mereka tetap bikin brand-brand baru yang untuk menargetkan pasar berbeda gitu. Nah, ini challenge-nya gitu, di mana karena kompetisi semakin banyak, jadi gimana cara supaya kita tetap stand out di mata customer? Jadi itu challenge kedua sih, yang saat ini memang kita lagi hadapi bersama-sama gitu. Sebenarnya kalau Korea, mereka lebih ke arah skincare ya. Jadi kalau dulu tuh skincare itu didominasi oleh Asia, which is Jepang dan Korea. Makeup tuh dulu didominasi oleh Western. Kenapa? Karena memang di negara itu, itulah yang di-advance ini. Contohnya katakanlah itu Western, itu skincare tuh ada, cuman nggak begitu se-advance makeup. Kasarnya nih, kalau misalnya ngomong perbandingan, makeup foundation gitu ya, foundation shade mereka tuh bisa sampai 40 shade loh. Sedangkan kalau kita tuh, paling 12 aja udah banyak gitu. Jadi dari sisi advance-nya, Western akan lebih ke arah makeup, sedangkan untuk Asia, which is Korean sama Jepang, itu lebih ke arah skincare. Nah, cuman lately, justru yang paling heboh itu dari sisi China. China itu mereka dulunya adalah produsen ya. Jadi justru kayak makeup dari Western itu juga banyak yang diproduksi oleh China juga. Nah, sekarang mereka mau naik level gitu. Dari sisi dulunya produsen doang, sekarang mereka mau bikin brand. Kalau ngomong long term justru inklusif akan semakin menjadi kewajiban ke depannya. Karena inklusif itu bukan cuma dari sisi ras, tapi dari sisi jadi inklusif itu, mengandung 3 aspek. Yang pertama gender, gender equality, yang kedua ras. Jadi di mana brand itu harus bisa menyediakan produk yang bisa dipakai oleh semua ras yang ada di Indonesia. Mau dari sisi kulitnya dari sisi putih banget atau sampai gelap banget, itu harus ada. Dan yang ketiga dari sisi disability. Jadi di mana produk itu bukan cuma untuk wanita atau wanita yang cantik aja kasarnya, tapi itu juga bisa dipakai untuk wanita yang memiliki imperfection. Contohnya wanita yang memang skin type-nya kering atau oily atau berjerawat, sensitif atau bahkan yang, memiliki ketidaksempurnaan ya. Contohnya kayak ada scar atau enggak misalnya ada burning gitu, burning tanda lahir seperti itu. Nah, Luxrek itu memposisikan produk-produknya bisa menyempurnakan atau menutupi ketidaksempurnaan. Nah, jadi inklusif ini yang semakin lama harus semakin ada justru di semua brand. Kalau kamu lihat di TikTok atau di Instagram, brand-brand yang memiliki shade yang sangat limited, contohnya kalau foundation kan kita maunya sebisa mungkin sedekat mungkin dengan kulit kita ya. Sedangkan kulit kan banyak banget range-nya gitu. Nah, makanya kenapa Luxrem itu udah mengeluarkan 7 shade ke depannya. Jadi sebelumnya kita biasanya dulu banget itu cuma 3 shade, sekarang makin nambah menjadi 7 shade minimum. Nah, itu untuk merepresentasikan kulit yang dari yang sangat putih sampai yang sangat gelap sekalipun gitu bisa pakai. Nah, kalau brand-brand yang masih ngasih limited shade gitu ya, misalnya katakanlah cuma 2 shade, 3 shade, itu justru menjadi pertanyaan dari sisi netizen gitu. Mereka bilang kayak, "Kok shade-nya cuman ada 3 sih, Kak?" Gitu, atau enggak, "Yang sawo matang pakai yang mana ya? Kok nggak ada?" Gitu, atau enggak, "Ih, pakai semuanya jadi warna abu-abu." Nah, abu-abu biasanya keputihan sih, warnanya keputihan gitu, jadi makanya kenapa jadi abu-abu. Jadi justru kalau nggak inklusif saat ini yang mendapatkan penolakan dari masyarakat gitu. Inklusif itu berarti komunikasi dari brand bahwa kita peduli dengan persoalan kalian, dalam kutip target market ya. Kasarnya bukan cuman kan dulu kan kita bisa lihat lah kalau misalnya di billboard-billboard atau sosial media, itu tuh model yang dipakai tuh biasanya model yang perfect ya. Maksudnya dengan warna kulit yang putih, apalagi kalau iklan-iklan zaman dulu ya, warna kulit putih terus, iklannya selalu mencerahkan gitu kan atau membuat putih dan model-modelnya tuh nggak pernah ada yang kulitnya warna gelap gitu. Nah, sedangkan semakin ke sini kalian akan semakin sering melihat kalau brand-brand menggunakan model-model dengan kulit yang warna gelap gitu dan apalagi, makeup pada khususnya ya, biasanya mereka harus modelnya tuh merepresentasikan rakyat Indonesia gitu. Jadi ada yang dari keturunan Tionghoa, ada yang memang Malay, ada yang bener-bener kayak gelap banget gitu, kayak Indonesia Timur gitu. Itu harus ada dalam model photoshoot-nya supaya kita bisa men-show kalau ternyata kita juga peduli dan model-model yang kita pakai juga sesuai dengan skin tone kalian loh. Jadi tidak ada ras-ras yang merasa diasingkan, seperti itu.